cuma menghujat. Bang Rasid. Bang Ya, Rasid. ya. Ini Waalaikumsalam aku warahmatullahi. pernah lihat orang ini loh. Pernah lihat kakak ini. Assalamualaikum loh ya semua ya. Aku pernah lihat Iya. kakak ini. Kakak ini pernah typing dengan cara menghujat loh. Aku tahu nih orang ini. Aku pernah lihat Punya orang ini. punya buktinya nggak Bang Andre? Bukti Yang dia. katanya nggak ada. Itulah aku nggak pernah. Aku kalau kayak gitu tuh nggak pernah namanya gimana. Harus Kayak nggak ada pernah bukti screenshot apa itu. gitu. Cuman aku pernah lihat foto profil ini loh. Mana? Saya Udah lihat kakak jalan nggak usah, aja. kakak nggak usah ngelak loh kak. Kakak Enggak. pernah typing. Oke, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Intinya adalah, udah. Kalau nuduh orang itu ada buktinya. Iya, intinya Iya. adalah poin yang saya Saya sampaikan. pernah Sebentar bang, stop. bang Andre, udah, biarin aja bang Andre. Bang Andre siapa tahu masih mau. Iya, biarin aja bang Andre. selamatkan. Intinya begini, yang saya kasih tahu ke Mbak ini adalah ketika Mbak merujuk, kita di sini adanya di TikTok. Kita di sini adanya di TikTok. Kalau memang dia pernah Nah, gini bener ngehujat. Kristen. Enggak, bentar. Dia bilang katanya pernah menghujat. Enggak ya, saya enggak pernah. Saya enggak ada enggak ada waktu buat ngehujat. Mending mikirin hidup saya gitu. Jadi nah saya itu maksud saya. Kalau tidak bisa apa-apa, tidak bisa menunjukkan seperti apa akal logika dalam beriman, nggak usah. Nah, mereka ini orang-orang yang tidak punya akal pikiran, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi bisanya cuma menghujat. Itu yang mereka lakukan. Makanya saya bilang kalau ada orang Kristen yang mau membela sesama Kristen, dia membela bahwasanya dia nggak tahu mana yang benar mana yang enggak, ya saya pastikan ya kalian sama. Tapi kalau kamu sendiri mus ini yang nggak setuju bahwasanya apa yang dia lakukan dia tadi, ya sudah berarti Anda oknum. Oknum itu dapat dihitung. Saking sedikitnya orang-orang Kristen yang benar-benar mau berdiskusi dengan baik. Yang enggak, bentar dulu, saya potong, sorry ya. Itu yang namanya Andri Caniago katanya pernah lihat saya. Enggak, iya Lihat di saya mana pernah melihat, kalau emang dengan profil kakak iya. ini. Cuman saya Akun nggak, saya Jadi ini kalau baru- abang nggak punya bukti nanti malah kembali ke abang. Saya Bang. baru 2 kali on cam loh. Iya. Saya baru 2 kali nge-live loh. Ada buktinya bisa Iya. saya Udah, Bang Andri, kalau udah, Bang Andri, misalnya- Itulah buktinya saya tidak ada. Itulah Ya, bukti izin saya Bang tidak Andri ya, ada. izin. Karena di Izin, situ Bang saya Andri, pernah ke bawah. melihat Betul akun aja. kakak ini Iya, ya betul. foto. Izin Bang Andri, oke. Izin. Kita lagi ngobrol dulu. Kalau nggak ada buktinya nanti malah kebalik. Ya, lanjut. Ya. Wes. Sama dengan Anda memfitnah saya. Karena memang saking banyaknya Mbak di sini. Nah, Karena emang saking banyaknya di sini, jadi kadang ketuk-ketuk bisa aja profil Mbak aja. Apakah itu profil ambil dari Google atau ambil dari mana? Atau itu foto profil asli? ih. Bukan, itu foto tempat box piring saya beli, saya foto gitu karena Nah, bagus ada iya. bunga gitu kan. Saya fotokan aja. Ya udah, Itu berarti foto apa? berarti dia keliru. Mungkin ada hampir sama. Karena saking banyaknya penghujat. Nah, Mbak bisa nanti lihat di sini tapping-tappingan seperti apa. Kalau mau mensaksikan saudara Kristen Anda apa yang mereka lakukan pada saat yang namanya tapping-tapping itu, mereka aja tapping nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menunjukkan kebenaran seperti apa, tapi mereka bisanya menghujat. Itu yang mereka lakukan. Ya, Boleh kalau nambah dikit nggak? maaf sama saya potong dulu. Kalau saya ya diajarin dulu ada di pendeta gitu bilang agama tidak perlu dibela gitu intinya gitu. Jadi makanya kami mau dihujat dimanapun sebenarnya kami biasa Karena Mbak Katolik. gitu, nggak terlalu. Karena Mbak Katolik. Ya, Gini Mbak, saya kasih tahu ya Mbak ya. Di ajaran Katolik itu memang diajarkan yang namanya apa? Yang namanya tidak perlu berdebat. Karena apa? Karena banyaknya di diskusi lintas agama ini Mbak, 60-70% itu yang cepat masuk yang paling banyak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu orang Katolik, Mbak. Karena apa? Karena sebenarnya mereka itu dilarang untuk berdebat. Itu yang pertama, mereka dilarang untuk berdebat. Karena apa? Karena orang-orang Katolik ini dasarnya mereka masih mau berpikir dan mereka selalu mempertanyakan tentang konsep ketuhanannya dengan detail. Seperti itu. Nah, ketika sudah ada yang melakukan diskusi lintas agama ini, rata-rata orang Katolik itu atau bahkan dia datang dan mencari yang namanya Bang Zuma. Dia sendiri yang mencari dan dia mengatakan saya mau tanya-tanya tentang Islam. Begitu diskusi pada saat itu juga dia langsung mualaf. Dan begitu kita tanya,
Tadinya Kristen apa? Dia Katolik. Karena memang Katolik itu seperti itu. Beda dengan Protestan. Protestan itulah yang mengeluarkan yang namanya misionaris. Pertama Kalau misionaris saya, itu kalau dibilang ya, saya kalau masalah agama nggak terlalu pinter gitu. ya, Cuman saya, makanya saya cuman, jelaskan di sini iya. perbedaan Protestan dengan Katolik. Kalau Mbak itu tidak pernah diajarkan untuk seperti itu. Itu diajaran Katolik. Tapi kalau di Protestan sebagian besar itu, tapi tidak semua ya. Sebagian besar Protestan itu diajarkan ketika kamu berdiskusi lintas agama, ketika kamu sudah kalah, teruslah menghujat atau teruslah berbicara sampai lawanmu capek. Jadi sudah bukan akal yang dipakai. Nah, seperti tadi menunjukkan sifatnya bahwasanya itu dialah adalah real Protestan. Bisanya cuma menghujat, tapi tidak bisa membela agama dengan baik dan benar. Cuman mengambil potongan-potongan ayat, habis itu dihujat. Dia itu penghujat namanya. Iya, Itu yang dilakukan sebagian besar Protestan ajaran-ajarannya. Begitu juga dengan misionaris. Misionaris itu dari ajaran Protestan juga. Menjelek-jelekan agama orang lain untuk apa? Biar banyak pengikutnya. Kasih Indomie, kasih beras. Kan mereka cuma ada dua. Nih, liatin Mbak ya. Dia cuma ada dua. Kalau nggak isi perut, di bawah perut. Dengan cara apa? Dia mu'alaf, menikahi seorang anak wanita, begitu berjalan usianya sampai 2 tahun pernikahan, dia kembali ke Kristen dan mengajak istrinya masuk Kristen. Itu caranya. Ya mungkin kebetulan aja sih. Ya kalau misalnya banyak orang Kristen yang suka menghijat Muslim di sini ya, saya sebagai orang Kristen Oh bukan Mbak, di dunia nyata. gitu. Di dunia nyata. Sebelum kami turun di TikTok, saya pernah berdebat di tengah-tengah Car Free Day. Tahu Car Free Day di Jakarta? Mbak orang mana? Tahu CFD itu Tahu. ya. Di situ mereka terang-terangan memberikan beras kepada ibu-ibu yang pakai hijab, terus dia mengatakan bahwasanya ini dari Tuhan Yesus ibu, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya ngeliatin. Begitu saya ajak, saya bilang, lu semua di depan gua, kita duduk di sini baik-baik, kita diskusi, tunjukin kebenaran Tuhanmu seperti apa. Pada akhirnya apa? Mereka kabur, mereka bubar. Bingung kan? Ya mungkin yang dimaksud tuh gini, itu bukan masuk ajakan, saya di sini nggak ngebela atau gimana ya, mungkin pola pikir saya gitu. Maksud aku tuh ini dia mengatakan ini dari Tuhan ya, mungkin ini rejeki dari Tuhan emang lewat dia buat dikasih ke orang tersebut gitu, karena dia percaya Tuhannya gitu. Makanya kalau kami bukan berarti gitu tuh, bukan ngajak-ngajak, mau ngajak-ngajak atau gimana, enggak sih. Dengan memaksa orang mengimani Yesus, apakah itu hal yang benar? Mengimani gimana kalimatnya? Iya, dikasih beras. Ibu, ini dari Tuhan Yesus, terimalah Yesus sebagai juru selamat ibu. Mungkin juru selamat, maksud mereka itu terima juru selamat itu sebagai penyelamat mereka gitu, percaya mereka bahwa Tuhan itu penyelamat. Iya, menyuruh ibu-ibu yang pakai jilbab, menyuruh ibu-ibu yang pakai jilbab ini untuk mengimani Tuhan Yesus. Iya, maksudnya mungkin gini, saya ngasih ini ke kamu karena ini istilahnya bantuan mungkin secara tidak langsung dari Tuhan yang kasih ke saya, jadi tolong diterima gitu. Maksudnya seperti itu mungkin kalau Jangan, makanya begini Mbak. Kenapa saya keras berbicara di sini? Jangan pernah Mbak baru 2 kali naik di komal-komal seperti ini, atau Mbak tadi bilang live 2 kali apa segala macam. Jangan ngajarin saya Mbak. Saya memulai hal ini dari 2011 Mbak. Dari 2011 saya sudah turun Pak, secara langsung. Saya berdebat dengan pendeta langsung. 3 di depan saya. Ya walaupun memang itu teman saya. Dari 2011 saya sudah melakukan hal ini Mbak. Saya bertanya langsung. Dan kami pun juga teman-teman yang Kristen yang jujur, yang baik, mereka ngomong, mereka nggak setuju dengan cara itu. Cukup imani saja. Apakah saya bisa memaksa ketika saya punya sahabat seorang Kristen dan saya masa terimalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang benar apa segala macam? Tidak. Saya menunjukkan hal yang baik. Apakah pada saat saya juga pernah berbagi, Mbak? Yang mereka lakukan, yang berbagi Indomie, terus beras 2 liter, terus apalah itu isinya, Mbak. Saya jauh lebih banyak, Mbak, yang saya bagi-bagi. Ya tinggal terlalu naif, terlalu bullshit kalau saya mengatakan di sini apa yang saya bagikan. Kalau memang ada ajakan seperti itu, tolak aja. Oh maaf, saya punya keyakinan saya sendiri, tinggal tolak aja kan bisa. Kebetulan bukan kalau saya. Memang, iya, kalau nah, ada karena itu. Sebentar, tujuan mereka bukan orang-orang yang seperti saya, yang berpenampilan seperti orang yang berpikir. Mereka mencari orang-orang awam yang seakan-akan nih orang yang nggak berpikir. Jadi intinya imani saja. Itu Mbak, target mereka.
Ya. Karena ada banyak orang yang lewat sepatu mahal, terus pakai gayanya keren, pakai kacamata. Tahu kan Car Free Day kayak gimana kan modelnya? Ya kan, semua orang bergaya yang lewat. Tapi yang ditargetkan apa? Pengemis-pengemis, gembel-gembel yang lewat, baju acak-adul apa segala macam. Hanya mencari apa? Hanya mencari kuantitas. Banyak-banyakan. Jadi seakan-akan agama itu adalah poin di mana harus banyak-banyakan di Indonesia ini. Seakan-akan terlalu takut gitu loh. Kalau Kristen itu minoritas, sedangkan kita sudah menunjukkan yang namanya toleransi. Kristen juga yang selalu bilang bahwasanya toleransi dalam apa kita tunjukkan toleransi di sini, kita naik-naik di Komal mengawali diskusi, ya udah ayo kita tunjukkan toleransi. Hey, tidak usah ngomongin toleransi tentang Islam. Islamlah agama yang bisa menjelaskan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, mulai dari kamu di dalam rahim sampai kamu besar, bahkan sampai kamu hamil, sampai kamu melahirkan anak, sampai kamu menikahkan anakmu, semua ada detail dalam Al-Quran. Apalagi cuman ajaran menerima satu sama lain atau ajaran toleransi, sangat gampang tunjuknya. Buktinya apa? Lihat Indonesia ini, habis tidak orang Kristen? Enggak. Ngomongin oknum yang tutup gereja, orang lagi apa? Kita selidiki apa sebenarnya terjadi. Gereja ditutup karena apa? Apakah mengganggu atau apa gitu? Gereja berdekatan di sini sepi, di sini rame. Begitu bangun lagi di sebelah sana, yang ini pindah, yang ini di sana lagi. Yang ini cuma jemaatnya tinggal 4, ini jemaatnya tinggal 5. Yang sana 20 jemaatnya. Gereja berdekat-dekatan. Kenapa masjid boleh dibangun di mana-mana? Indonesia mayoritas Islam. Walaupun memang bukan negara Islam. Dan setiap hari Jumat penuh semua masjid. Nggak bisa dipungkiri. Sampai Mbak sendiri lihat, pasti sering ngelihat di mana ada masjid luber kalau sholat Jumat. Keluar sampai jalan. Saking apa? Berarti masih sedikit masjid di Indonesia ini. Masih sedikit. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan tentang apa yang dilihat, apa yang dirasakan, terus kenapa gereja ditutup? Emang gereja lu yang ditutup? Itu yang mereka bawa selama ini. Gereja yang ditutup, usut punya usut, izinnya tidak ada. Pembangunan secara ilegal. Tidak ada izin setempat. Jelas. Kenapa dibubarkan? Di jam malam orang istirahat, di jam 12 orang istirahat, ya melakukan melakukan ibadah-ibadah. Saya bilang ibadah ya. Padahal saya bisa mengatakan bahwasanya itu ritual. Tapi kan itu nggak sopan dalam berdiskusi. Seperti itu, Mbak. Ya, Makanya kami di sini ada untuk, ya sebenarnya kita juga tidak ingin menaikkan penghujat-penghujat kayak tadi. Cuman sayanya aja yang iseng. Saya tahu dia itu penghujat. Dia udah typing kok. intinya gini. Ayo, naik Mikana. Enggak, Ini tadi ada- di sini ada penghujat. Nih, ini salah satu Mikana. Mikana ini dia penginjil di TikTok. Dia penginjil di TikTok. Tapi Baik, saya sampai saat ini pribadi, saya belum pernah ngelihat dia. Ketika ada Islam yang ketika ada Kristen yang naik di room dia dan mau bertanya tentang Islam, Mikana langsung tolak. Oh tidak, kami tidak membahas agama lain di sini. Saya membahas di sini Kristen. Ya benar, itu yang dia lakukan. Jelas tidak ada penghujatan. Walaupun di tempat-tempat lain ya begitu yang terjadi. Bahkan Mikana pun sendiri pasti mengatakan itu. Itu salah. Cuman kalau memang mau melakukan hal yang benar, ya silahkan lakukan. Tapi jangan menjadikan dirimu sebagai penghujat pasang badang cuma melakukan hal-hal yang omongan-omongan yang gak masuk akal. Ketika ditanya, ya jawab. Kalau nggak bisa, ya bilang aja nggak bisa. Dan ada, Kristen juga ada yang kayak begitu. Ketika dia tidak memahami. Bahkan menginjili pun dari konsep segi Trinitas, saya bisa. Bahkan saya lebih paham daripada Mbak, kenapa Yesus dituhankan. Kalau dari segi Trinitas. Kenapa? Oneness, saya juga bisa Coba menjelaskan. Oke, dia saya mau kan tanya. bodoh nih, kan saya bodoh. Jadi coba Mas yang lebih pintar tolong menjelaskan gitu. Menginjili lagi. Bukan mondok, Iya. bukan bodoh, Mbak. Maksudnya Mbaknya harus belajar aja gitu. Iya, Lanjut, enggak, Bes. saya Lanjut, kan Bes. kata Masnya harus jujur ya udah. Saya kan jujur. Saya kan dari awal bilang ilmu keagamaan saya walaupun saya Kristen, saya dibilang bukan pinter ya. Karena agama ini kita nggak usah pinter-pinteran gitu kan. Saya
dalam gitu. Yang penting saya hidup ini saya percaya saya punya Tuhan, udah berbuat baik, percaya ada surga dan neraka, udah itu aja. Jadi kalau misalnya lebih dalam pembahasan gitu, otak saya nggak nyampe gitu. Makanya saya nanya ke Masnya, Mas kan katanya Oke. lebih paham dari saya, tolong jelaskan. Sekarang oke, saya tanya Mbak tinggal jawab. Ini pertanyaan pertama saya. Mbak Oke. berapa kali Mbak sering aktif nggak ke gereja? Jarang, saya jarang. Jarang. Iya jarang. Berdoa aja di rumah cukup. Oke. Lantas Jujur. tuntunan doa itu seperti apa, Mbak? Ya, Kalau Mbak berdoa aja di rumah cukup, lantas seperti apa tuntunan doa itu? kalau saya berdoanya ya kalau kita mau makan ya berdoa untuk makan, mau tidur ya untuk tidur ya kayak gitu-gitu aja gitu. Oh, iya Heeh. ini ya sebelum makan. Oke. Oke. Gini, Mbak, yang saya pahami, yang saya tahu dan yang saya baca, Mm, karena apa? Di dalam kekristenan ada yang namanya konsep. Walaupun mm, memang di dalam kehidupan yang nyata ini, konsep itu hanya dilakukan seorang manusia untuk melakukan hal itu yang namanya konsep. Tapi di dalam kekristenan, konsep ketuhanan itu ada. Memang diawali dari zaman dulu, yaitu sejarah. Konsep itu sudah ada. Contohnya seperti apa? Konsep Trinitas. Konsep Trinitas itu dari mana? Dari segi perisai Trinitas. Yang tadinya konsep Trinitas itu, nah kan oneness naik nih, ya kan? Open cam dong Mikana. Mikana. Baru share live aku. Oh, baru Iya, keluar. saya lewat kok tadi, saya lewat. Iya. Gitu. Saya boleh nggak menginjili Trinitas? Mikana kan oneness. Iya, Gak itu kan gitu, oneness. bro. Ya Mikana Jadi- kan oneness. Iya, ini kan dari Enggak, kita. aku anak Tuhan Yesus. Iya, tapi kan ada Roh Kudus dalam diri saya, Mikana. Kalau ada Roh Kudus dalam dirimu, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan dan Allah? Coba kamu balakan. Saya Aku percaya dari tulisan yang tertulis saya percaya. Bukan dengan sungguh-sungguh dari dalam hatimu kamu percaya Yesus itu Tuhan dan Allah. Mikana jangan gitu dong Mikana. Kok Mikana gitu sih? Nah, Dia jadi baru gini loh ada maksudku, pemaksaan bro. dia, Bes. Bukan gini. Tunggu Gini sekejap, sebentar sekejap. dong Mikana. Sebentar, kasih bicara dulu Ya udah, lah. Ini open cam dulu Mikana. Open cam dulu. Open cam dulu dong. Iya. aku baru awal. ini, soalnya baru Udah mau buka cuci hijab, muka. udah buka hijab gitu. Iya. Udah Mikana, udah. Enggak mau cuci Nih. muka. Enggak, maksudku gini, bro. Kamu kalau kamu bilang ada Roh Kudus dalam diriku, harus benar, harus betul. Karena kalau kamu nggak percaya si Tuhan dan Allah, kamu bilang ada Roh Kudus dalam diriku, itu artinya kamu berdusta, bro. Ya gini Mohon Mikana. maaf, karena saya- ada firman Tuhan kan, hanya karena Roh Kudus lah seseorang bisa memanggil Yesus itu Tuhan dan Allah. Nggak seru Mikana nggak open cam. Nggak Ih, semangat gua. kok gitu kali? Biasanya Itu kan gua si Kak nonton Happy. Kak Happy Gua kan- gini, aku cuma Gua mau kan bilang open mohon cam maaf ya. Gua kan biasanya open cam ngeliatin Mikana, Mikana open cam gitu kan. Gua ngeliatin gitu kan. enggak, Terus maksud- gua bilang kayak gini dalam hati, Mikana ngomong apa coba. Kayak gini itu kan, bulu matanya jatuh satu-satu. Tahe. Nih itu nih. Nah, kan gitu. Asik. Ayo dong ratain komanya diratain host. Kak Happy. Komanya diratain host. Kamu itu Biar jangan sama gedenya host. Iya, biar sama, betul. Iya. Bentar. jangan apa Kak Happy, maksud aku gini Kak Happy. Kamu jangan nanya firman Tuhan sama non Kristen. Nggak akan mungkin menjelaskan dengan baik. Takut Mikana, takut dia malah Mikana.